Shalom, kita berjumpa kembali dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit GMAHK Menteng, Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sahabat kita selama pekan ini dengan judul Spiritualisme Terungkap adalah pelajaran yang ke-10. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai ayat inti di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Spiritualisme di dalam agama artinya kepercayaan atau praktek-praktek yang berdasarkan kepercayaan bahwa jiwa-jiwa yang berangkat saat orang meninggal tetap bisa mengadakan hubungan dengan jasad. Kalau kita baca dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita, faktanya spiritualisme itu berawal di Taman Eden dengan kebohongan ular kepada Adam dan Hawa. Sepanjang sejarah spiritualisme ini telah mengambil berbagai bentuk, tetapi selalu dengan dasar pemikiran bahwa kehidupan terus berlanjut bahkan setelah kematian. Tujuan dari pelajaran kita ini adalah untuk menunjukkan bahwa satu-satunya perlindungan kita terhadap tipu daya iblis di akhir zaman adalah hubungan pribadi dengan Kristus dan landasan yang kuat dalam ajaran kitab suci. Dan hal ini termasuk pengajaran tentang kematian. Teori kebakaan atau kekekalan jiwa adalah salah satu doktrin palsu yang diambil Roma dari kekafiran yang kemudian dimasukkan ke dalam agama kekristenan. Di dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan melarang umatnya untuk terlibat dalam okultisme dalam bentuk apapun. Sihir adalah perbuatan iblis, dan spiritualisme adalah inti dari rencana iblis untuk menguasai dunia. Tetapi Yesus dengan kasih karunia dan kuasanya membebaskan para tawanan dari belenggu kejahatan yang mengikat mereka. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kitab suci mengajarkan bahwa kematian adalah tidur. Di dalam buku Ayub 14 ayat 12 mengatakan, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Pemazmur menambahkan dalam Mazmur 17 ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Kegagalan untuk memahami kebenaran tentang kematian itu membuat kita terbuka terhadap tipu daya iblis. Oleh sebab itu kita harus bersedia untuk melawan mereka dengan kebenaran kitab suci bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, dan bahwa mereka yang tampak seperti itu adalah roh-roh jahat. Kematian adalah istirahat dalam tidur sampai kebangkitan. Daniel 12 ayat 2 mengatakan, dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menggunakan simbolisme kematian sebagai tidur. Injil menekankan bahwa hidup yang kekal hanya ada di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa semua orang percaya suatu hari nanti akan dibangkitkan dari kubur pada saat kedatangannya kembali. Iblis akan menggunakan tanda-tanda dan keajaiban juga mujizat yang spektakuler untuk menipu banyak orang sebelum kedatangan Yesus. Fakta bahwa tanda-tanda ini akan dilakukan oleh iblis menunjukkan bahwa kekuatan pemersatu dari pekabaran ketiga, iblis yaitu naga, binatang dan nabi palsu, ini semua bersifat spiritual.
Tuhan bukanlah sumber atau asal-muasal mereka. Satu-satunya keamanan kita adalah di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya. Pengharapan kita akan keselamatan itu berakar di dalam Kristus, dan Ia akan segera datang kembali untuk mengambil atau menjemput miliknya. Titus 2 ayat 13 menyebut kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Sementara tujuan iblis adalah untuk menghancurkan pengharapan ini. Dia akan melakukan mujizat, tanda, dan keajaiban apa saja yang dapat menjauhkan manusia dari kebenaran kitab suci dan keselamatan di dalam Kristus. Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap ajaran apapun yang meskipun disertai dengan tanda-tanda keajaiban dan mujizat yang akan memalingkan kita. Kita harus bersedia untuk melawan mereka dengan kebenaran kitab suci, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa dan bahwa mereka yang tampak seperti itu adalah roh-roh jahat. Di hadapan kita terbentang hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan bagi semua yang imannya tidak dialaskan dengan teguh di atas firman Allah akan tertipu dan dikalahkan. Tetapi bagi mereka yang dengan tekun mencari pengetahuan akan kebenaran dan berusaha untuk memurnikan jiwa mereka melalui penurutan dan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk bersiap menghadap pertentangan itu, akan mendapat pertahanan yang pasti di dalam kebenaran Allah. Janji Allah dalam Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Tuhan akan segera mengirim setiap malaikat dari surga untuk melindungi umatnya sehingga tak satu pun jiwa yang percaya kepadanya dikalahkan oleh setan. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat kita selama 1 minggu ini. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati. Amin.